Perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya, bangsa, dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga. Nah, 2 poin ini aja, belum lagi dibaca yang lain ya. Ini nggak jelas, tidak mengkerucut. Satu alasan itu harus jelas, lugas, dan mengkerucut. Bandingkan nanti dengan RUU penghapusan kekerasan seksual. Dia punya pertimbangan yang jelas, punya konsideran yang jelas, detail, ya. Nah, yang kedua lagi setelah mau baca RUU ya, baca mengingatnya ini adalah dasar-dasar aturan, ya, dasar aturan kenapa ini harus dibuat. Ini hanya diambil dari Undang-Undang Dasar 45 yang sudah direvisi pasal 20, 28, 28B, 28C, 28G. Nah, ini juga saya pikir juga bukan dasar hukum yang cukup kuat ya untuk menciptakan undang-undang ini. Nah, kalau kita baca ini kan melahirkan satu undang-undang RUU itu harus ada naskah akademiknya. Saya yakin ini juga tidak didasari naskah akademik dengan mempergunakan metode-metode penelitian ilmiah, metodologi penelitian yang tepat, yang jelas, yang akurat. Nah, kalau kita baca pasal per pasal dari undang-undang ini, pasalnya ini menimbulkan analogi kita kemana-mana, menimbulkan interpretasi dalam setiap pasal. Interpretasi itu untuk pasal-pasal dalam suatu undang-undang itu tidak boleh menimbulkan interpretasi. Orang jadi bisa mengembangkan satu pasal tersebut. Ini rentan terhadap kriminalisasi. Ya, rentan terhadap kriminalisasi karena dia bisa menginterpretasikan kemana-mana tentang ketahanan keluarga. Kalau kita baca dari definisi ketahanan keluarganya ya, gitu. Nah, jadi ini berbahaya. Undang-undang itu harus redaksinya harus jelas, lugas, tepat, dan tidak boleh menimbulkan interpretasi. Itu redaksi pasal-pasal. Kalau kawan-kawan baca pasal-pasal demi pasal satu persatu, ini bisa menimbulkan, ini maksudnya apa ya? Nah, kalau kita masih belum jelas, ini bisa menimbulkan pengertian-pengertian lain, ini berbahaya, tidak boleh. Apalagi di dalam undang-undang ini ada ancaman pidananya. Nah, satu pasal undang-undang, hukum positif ya, ini namanya akan dijadikan hukum positif. Nah, hukum positif itu hukum yang berlaku di negara kita yang akan kita jalankan. Ini akan jadi hukum positif nanti kalau akan disahkan. Itu tidak boleh menyentuh ranah privat. Negara itu masuk ke ranah publik. Ini sudah sangat keterlaluan lah, kepo banget lah kalau bahasanya anak-anak gaul sekarang ya. Ini kepo kali nih. Mau mencampuri urusan dapur, mau mencampuri urusan tempat tidur, mencampuri urusan bagaimana orang mendidik dan mengasuh anaknya. Di situ. Sebenarnya undang-undang ini juga tidak serta-merta mengeluarkan perempuan dari sektor dari ranah publik, enggak gitu, karena masih ada frasa-frasa yang ibu yang bekerja menyusui najib di sini bu tidak serta-merta ya, tetapi kewajiban yang ditekankan kepada perempuan dan laki-laki dalam undang-undang ini yang memaksa akhirnya perempuan harus mundur pelan-pelan dari ruang-ruang publik yang sudah kita perjuangkan dengan begitu lama gitu ya. Nah, undang-undang ini menurut saya RUU ini sangat diskriminatif, bias terhadap perempuan, bias juga sebenarnya terhadap laki-laki. Laki-laki juga harus protes ya, karena di dalam beberapa pasalnya di sini nanti kita kaji per pasalnya ya. Itu di pasal 25 itu suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi, apalagi melindungi keluarga kata dari penyimpangan seksual. Kalau enggak, laki-laki ini enggak dianggap suami yang sesuai dengan undang-undang ketahanan keluarga. Ya, ini fatal. Saya dulu aktif melakukan jadi fasilitator pelatihan gender. Ada satu metode yang kami buat yaitu diskusi kelompok. Kami bagi laki-laki saja, perempuan saja. Kita bahasnya gini, apa enaknya jadi laki-laki? Apa enaknya jadi perempuan? Apa enggak enaknya jadi laki-laki? Apa enggak enaknya jadi perempuan? Nah, di kelompok laki-laki ini menarik. Enggak enak, Bu. Apa? Tertulis di situ. Kenapa enggak enak? Kalau gaji istri lebih besar, kita dianggap laki-laki yang
makan penghasilan istri. Kalau kita nggak bisa, kita udah capek bekerja berupaya dengan semaksimal mungkin, apapun kami kerjakan, ada disuruh betukang, disuruh ke sawah, buruh tani dilakukan, tapi kita tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang besar, kita dianggap laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, ketika kita mau bantu istri kita, menggendong anak, misalnya kita menjemur pakaian istri kita yang sakit atau sedang melahirkan, atau mungkin istri kita sibuk, kita dianggap laki-laki yang tunduk di bawah ketiak istri. Oh, ternyata banyak juga laki-laki yang tidak nyaman gitu. Banyak juga laki-laki yang mengalami karena dianggap bahwa dia adalah kepala keluarga, harus memenuhi kebutuhan keluarga. Ini juga menjadi beban di pundaknya. Padahal kita sepakat, harusnya pembagian peran. Tidak apa-apa disepakatin ya. Pendapatan, makanya kalau dalam hukum dia ketika pendapatan suami istri itu nggak ada. Ini pendapatanku, ini enggak. Kalau dalam hukum perdata itu namanya harta bersama, nggak dilihat siapa yang berpenghasilan lebih banyak. Gitu. Tetapi laki-laki ternyata akhirnya mengalami ketidaknyamanan. Undang-undang ini juga bukan harus perempuan yang menentangnya, laki-laki juga harus ikut, Pak. Ya, Bang Johendri ya? Karena laki-laki juga dianggap di sini kalau tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, tidak dapat melindungi keluarga dari narkotika, dari katanya penyimpangan seksual, yang definisinya juga harus kita perbincangkan lagi, kita perdebatkan apa yang dimaksud dengan hal-hal itu semua ya, gitu. Ini juga tidak adil bagi laki-laki, bukan hanya bagi perempuan saja, gitu. Nah, pasal-pasalnya pasal 25, pasal 26 dimulai dari situ semuanya ya. Sampai pasal 86, 87 itu juga yang paling aneh menurut saya. Wajib kepala keluarga harus wajib melaporkan keluarganya yang penyimpangan seksual. Nah, definisi penyimpangan seksual di dalam ketentuannya itu tidak ada apa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual ya. Saya lihat di ketentuannya itu harus ada definisinya. Kalau enggak nanti orang bisa suka-sukanya menginterpretasi ya. Nah, makanya saya bilang kajian akademiknya nggak kuat. Coba di sini kita tanya, nggak ada definisi di ketentuan umum, itu harus ada. Di pasal 1 itu biasanya ketentuan umum. Coba cari, ada nggak definisi penyimpangan seksual? Nggak ada definisi penyimpangan seksual di sini sampai pasal 22. Nggak ada. Ini bisa menimbulkan interpretasi, bahaya, bisa mengkriminalkan banyak orang. Nah, setiap orang dewasa, ini pasal 87 ya, yang mengalami penyimpangan seksual wajib lapor. Nah, ini juga berbahaya juga ini ya. Siapa yang mau melapor dengan situasi masyarakat sekarang? Orientasi seksual adalah ranah privat. Kalau dia mau coming out, dia mengungkapkannya, itu pilihan bagi dia. Kalau dia mau menyembunyikannya juga itu pilihan bagi dia. Nggak boleh. Ini memaksa. Ini kan memaksa nih artinya kan? Gitu. Nah, di samping itu lagi ada beberapa pasal yang menurut saya tumpang tindih ya. Keluarga, anak, pengasuhan anak ya, tentang kekerasan seksual juga ada dimasukkan sini. Ini pasal yang campur-campur, dicampur adukkan sana sini. Padahal sudah ada undang-undang perlindungan anak, sudah ada undang-undang penghapusan kekerasan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sudah ada undang-undang perkawinan. Ya, saat ini undang-undang perkawinan sedang direvisi. Itu juga perdebatannya panjang. Belum selesai sampai sekarang. Tapi saya senang dengan tim ininya, beberapa kali saya mengikuti diskusi, tim perumus revisinya punya perspektif yang bagus gitu ya. Cuma mungkin tinggal ada beberapa hal yang belum disepakati bersama. Nah, ada lagi dicampur adukkan dengan apa? Dengan undang-undang ketenaga kerjaan, semua dicampur adukkan di sini. Undang-undang kesehatan tentang donor sperma juga dicampuri. Undang-undang kesehatan sudah mengatur tentang itu. Memang di Indonesia belum memperbolehkan tentang surrogat itu, ya, gitu. Tapi udah ada undang-undang kesehatan di situ, nggak perlu dicampur adukkan lagi di sini, ya. Dan banyak lagi yang tumpang tindih di sini. Dan undang-undang ini cuma menciptakan dua hal aja nanti. Yang pertama nanti akan ada nanti profesi baru, konsultan ketahanan keluarga. Di situ diatur lagi harus ada kompetensi, harus ada sertifikasi segala macam. Yang kedua apa yang dilahirkan? Badan baru, Badan Ketahanan Keluarga. Ya, apalagi harus ada nanti data tentang ketahanan keluarga. Udah ada BPS, untuk apa lagi nih? Ya. Nanti di daerah nanti akan ada lagi Dinas Ketahanan Keluarga. Wah, ribet ya, ribet dan nggak perlu mubazir menurut saya, karena undang-undang itu
aturan hukum itu harus adil, tidak boleh diskriminatif, dan harus bermanfaat bagi banyak orang. Saya melihat ini tidak ada manfaatnya, malah mubazir, dan justru adalah pengekangan, ketidaknyamanan saat kita sudah melangkah maju menjadi negara yang yang modern dan beradab, ya. Kenapa kita malah justru mundur dari peradaban? Ya, saat orang-orang sudah mulai berpikir naik tentang global justice, ya, gitu. Ini kok muncul lagi yang seperti ini, ya. Ya, harus kita lawan, gitu. Ini harus kita lawan, kita tantang, walaupun pemerintah sudah menunjukkan reaksinya, ya, bahwa menolak, gitu. Tapi ini harus kita lawan, kita nyatakan, karena pihak pengusung undang-undang ini masih tetap berusaha. Masih tetap berusaha, dan perempuan pula banyakan. Ini sangat tidak masuk di akal undang-undang ini. Terima kasih. Itu aja, udah banyak sekali, udah panjang. Saya serahkan kepada. Thank you Kak Siska atas penjelasannya. Untuk undang-undang ini tentu tidak hadir gitu aja tiba-tiba, pasti ada rancangan ataupun draft akademisnya. Ini tidak terlepas dari naskah akademik dan juga dari golongan orang-orang yang berpendidikan. Nah, Indonesia bukan kekurangan orang-orang yang terdidik gitu, tapi kok bisa ya untuk yang hal-hal seperti ini yang kita anggap ngawur, bahkan anak SMA aja bakalan ketawa mungkin baca RUU ini, bisa terjadi di kalangan DPR gitu Pak. Apakah memang mereka tidak melibatkan atau tidak melibatkan kelompok-kelompok akademis? Terus yang kedua, pengusung daripada